adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa, bukan? Wah, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pertolongannya, atas penyertaannya. Kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan, itu karena kasih Tuhan. Adik-adik, Kak Adi ingatkan, siapkan semua perlengkapan ibadah kita, Alkitabnya, supaya saat kita nanti kita boleh membaca Alkitab bersama-sama dan boleh merenungkannya. Namun sebelumnya itu Kak Selby akan membawa kita dalam potum dan salam. Dan setelah itu kita akan mengangkat pujian Hanya Bagi Dia. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita dengan potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Keputusan dan jalannya, oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Bab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk doa syukur dan pengakuan dosa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Pada saat ini kami boleh bersekutu, kami boleh memuji Engkau, dan kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu.
penyertaan bagi kami untuk 1 minggu yang telah berlalu. Dan kami boleh datang kepada saat ini dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Ampuni kami, kasihanilah kami orang berdosa Tuhan. Dan kami melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang telah marah, kecewa, sakit hati. Kiranya Tuhan juga mengampuni kami, mengasihi kami, sehingga kami layak di hadapan. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Sekarang kita akan mengangkat pujian kita. Dengar dia panggil nama saya dan hatiku penuh nyanyian. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja.
saatnya bom Natal. Nah, adik-adik, bom Natal kali ini merupakan kumpulan video ayat hafalan yang adik-adik kirim sepanjang minggu yang telah kita lewati. Sekarang kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari adik-adik kelas kecil. Dipersilakan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak yang hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian Juga Bapamu yang yang di surga juga tidak tidak menghendaki menghendaki supaya supaya seorang pun seorang pun dari dari anak-anak anak-anak ini ini hilang. hilang. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Matius 18 Ayat 14. ayat 14. Demikian juga Bapakmu yang di sorga di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan juga Bapamu Matius yang 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak
menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Amin. Wah, luar biasa dari kelas kecil, ayat hafalannya oke banget. Nah, sekarang kelas tengah, jangan kalah ya. Kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari kelas tengah. Dipersilakan kelas tengah. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang tidak menghendaki supaya seorang dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 19 ayat 14 tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius pasal 18 ayat 14. Dinamik juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Juga Bapamu yang surga tidak berakhir supaya orang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Kelas tengah pun luar biasa. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari adik-adik kelas besar. Silakan adik-adik kelas besar. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Dari anak-anak ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak akan menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Anak-anak ini hilang. Kak Adi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan mama-mama yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, di mana cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Glory. Namun sebelumnya itu kita akan mengangkat pujian biur, dan untuk doa firman nanti akan dipimpin oleh teman kita Liona. Yo semua
kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita kakak pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis, buka matanya, buka telinganya, dengarkan cerita kakak hari ini. Suatu hari di tanah Gerar terjadilah kelaparan dan tidak ada makanan di sana. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang yang ada di langit. Ishak pun bersama rombongannya pergi ke tanah Gerar dan menabur di sana. Dan di sana Ishak mendapatkan hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang yang kaya. Tetapi Abimelek raja Filistin menjadi iri hati, lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun bersama rombongannya pergi ke lembah Gerar. Ishak membawa kambing, domba, dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Di sana Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai lagi. Ketika para gembala Ishak menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah air yang sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak dan merebut sumur itu. Sumur pertama yang didapati mereka ini Ishak namakan sumur Esek. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur yang lain, dan lagi-lagi gembala Gerar merebutnya juga. Lalu Ishak pun menamai sumur itu Sitnah. Ada lagi mereka menemukan sumur. Ishak pun menamakan sumur itu dengan Rehobot. Abimelek tahu kalau Ishak disertai oleh Tuhan dan meminta Ishak jangan balas dendam kepadanya. Setelah itu Ishak dan Abimelek raja Filistin itu membuat perjanjian dan mereka pun berdamai. Ishak pun bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Beersheba. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan,
harus selalu baik hati, tidak pendendam, tidak membalas perbuatan orang lain yang jahat kepada kita. Tetaplah bersikap baik, taat, dan patuh kepada setiap perintah Tuhan. Adapun kalau kita di rumah, kita juga mendengarkan apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh orang tua kita. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak pada pagi hari ini. Cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Kakak ulangi, Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Di bawah perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah dia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang tengah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Amin. Kuis kita pada pagi hari ini adalah, siapa nama Raja Filistin yang berdamai dengan Ishak di cerita kakak tadi? A. Abimail. B. Abimelek. Nanti adik-adik kirimkan ke kakak-kakak yang bertugas. Kelas kecil ke Kak Adi, kelas tengah ke Kak Dewi, dan kelas besar ke Kak Glory. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah bersama mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kiranya cerita yang kami dengar, cerita yang baik, dan apapun petunjuk hidup yang baik dapat kami lakukan sebagai anak-anak.
Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, anak-anak sekolah minggumu, anak-anak sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Meskipun pada saat ini kami melaksanakan ibadah secara virtual, kami tidak dapat bertemu, berkumpul bersama dengan teman-teman kami, namun kami percaya di waktu yang Tuhan sediakan, nantinya kami dapat berkumpul bersama, beribadah bersama, dan melakukan ibadah berkumpul bersama dengan teman-teman kami di waktu yang akan datang. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang dapat membimbing kami. Pada saat ini kami harus belajar dari rumah, namun kami percaya ketika Tuhan yang memberkati dan menyertai kami dapat rajin belajar, mampu melakukan yang terbaik, dan di dalam Tuhan pun kami dapat menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan perintah orang tua, menjalani apa yang baik sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan mereka mampu bekerja dengan baik, sehingga Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami, memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Pun bagi saudara-saudari kami yang dalam minggu ini pada pertambahan usia, Tuhan memperlengkapi mereka sehingga pertambahan usia dapat memberikan mereka sukacita yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan pun dapat memberkati kehidupan anak-anak yang selalu penurut akan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, sertai pula guru-guru sekolah minggu kami yang melayani. Tuhan memperlengkapi mereka, memberikan mereka berkat, bahkan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan memampukan mereka melakukan apa yang baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi pandemi yang masih belum berakhir. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang memberkati dan menyertai, dan segala pemulihan terjadi pada waktunya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini pengharapan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu, dan kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Engkau ajarkan bagi kami melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik silakan mempersiapkan amplop persembahannya. Silakan uangnya dimasukkan dalam amplop ini, di mana nanti amplop ini akan kita serahkan dalam kotak persembahan yang ada di pastori. Namun adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita masuk dalam doa terlebih dahulu yang akan dibawa oleh teman kita Febrian. Setelah itu kita mengangkat pujian, karena Tuhan sayang padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di tempat ini. Amin. Berkat
berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah secara virtual pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik sekalian. Sekarang Kak Adi mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, di mana kita akan menerima berkat Tuhan dari Kak Selby. Namun sebelumnya itu kita akan mengangkat pujian, "Ini Aku, Utuslah Aku". daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.